Halo semua cuy, balik lagi di channel YouTube gue. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Jadi pada hari ini gue pengen ngasih tahu kenapa Aerox Connected atau Aerox atau Nmax Connected kalian tuh akinya baru setahun kurang ngedrop, atau 5 bulan ngedrop, atau setahun lebih ngedrop akinya, padahal masih baru, masih bagus. Jadi di sini tuh Yamaha ada fitur connected yang mana itu bikin boros aki. Jadi di sini gue udah ngelepas si fitur connected Aerox gue. Fitur connectednya itu dia ada di dalam jok sini. Nah, ini fitur si connectednya. Jadi ini kalau kalian colok dia otomatis ngurasi aki. Nah, kenapa aki kalian langsung ngedrop cepet banget padahal motor juga masih baru, aki juga masih baru? Karena ini guys, ini gue pakai juga kalau buat reset oli atau segala macamnya gitu. Cuman bisa juga dari speedometer langsung. Misalnya di sini ke bagian oli. Nah, di sini pemakaian sekitar segini. Terus misalnya olinya udah 3000-an atau berapa, pengen di reset tapi nggak mau pakai fitur si connected ini, bisa guys dari speedometernya. Ini kalian tinggal press bagian menu ini, tekan lama, ntar dia bakal ngereset lagi dari nol gitu. Terus begitu juga buat fan belt atau yang bagian trip. Nah, trip 1, trip 2 ini gitu. Tuh guys, kalau misalnya mau reset langsung dari speedometer. Tapi kalau kalian mau dari si fitur connectednya, ini kalian tinggal colokin, terus nanti kalian download aplikasi Yamaha-nya gitu guys. Nah, misalnya seandainya akinya udah terlanjur boros, udah terlanjur ngedrop, gimana tuh bang? Nah, solusinya biasanya gue kalau ngedropnya masih aman, dalam artian aman tuh kayak gini. Misalnya si bagian ini dia masih bisa di sini, masih bisa di sini nih, tapi dia nggak mau starter. Di starter kalian gini tuh udah nggak mau, itu kalian masih bisa jumper aki dari sini nih. Jadi ini kalian buka, terus setelah pakai aki-aki yang ketempel di motor bisa. Jadi tinggal misalnya dari motor satunya ke sini, itu motor satunya nyala, terus kalian positif ke positif, negatif ke negatif, udah tinggal kalian start gitu. Kalau misalnya aki yang nggak nempel di motor, gue belum pernah sih, cuman mungkin bisa kali ya. Kalau mau lebih aman mungkin kalian bawa ke tukang aki, terus dicas dulu gitu, terus dicabut ininya, jangan lupa gitu guys. Terus kalau misalnya udah bener-bener mati banget nih kayak gini nih, soalnya diginin kagak mau, ya udah solusinya dicas ke tukang aki, terus si bagian fitur ini kalian lepas guys, jadi biar irit gitu. Nah, ntar ketika kalian udah lepas fitur si connectednya, kalian udah lumayan bisa ngerasain nih akinya awet. Jadi kalian gak perlu ganti aki, gak perlu ngecas aki lagi guys, cukup pakai aki yang dari bawaannya. Kalau kalian udah nonton dari awal, kalian beli Aerox dan ngeliat konten gue ini, mendingan kata gue langsung lepas aja biar aki kalian sehat dan aman terus guys. Jadi ketika kalian lagi ada perjalanan jauh atau kalian lagi di kantor, selalu aman terus, nggak tiba-tiba akinya mati dan ngedrop gitu guys. Ya mungkin kayak gue gini udah sekitar 3 tahunan atau 4 tahunan, kayaknya 3 tahunan sih, semenjak gue tahu ngelepas si fitur Y Connected ini, udah akinya udah aman banget guys. Ya gitu sih, mungkin ya coba dilepas aja guys. Nyatanya kayak gue gini akinya aman terus, nggak pernah ngedrop, nggak pernah ngecas sekali, dan gue jumper sekali. Jadi abis gue jumper sekali langsung gue lepas guys itu, karena gue baru tahu fitur itu sangat menguras si bagian aki kalian. Karena ketika
motor kalian mati, fitur itu tetap si bagian fitur tadi tuh tetap masih nyala gitu lah. Pokoknya nyedot aki tipis-tipis yang bisa bikin aki kalian ngedrop gitu. Bisa kalian lihat nih pemakaian gue sehari-harinya bisa irit segini tuh karena gue ngegasnya tuh teratur guys, atau bisa dibilang ngurut. Jadi gini, set nggak langsung gue buka gini, dia bakal bikin VVA nyala dan bikin boros, yang mana average-nya juga bakal di sekitar 30-an sampai 20-an mungkin gitu. Kalau mau irit kayak gue gini nih gitu, ngurut terus VVA jangan sampai nyala. Gue biasanya buat ke kampus, buat kemana pun itu selalu di bawah berapa ya, mungkin 70 km, dan itu jangan sampai kebuka VVA. Jadi kalau misalnya kalian, gue baunya 50 gue bang, tapi langsung lu gas gitu, sama aja VVA langsung nyala guys gitu. Pokoknya dia VVA nyala tuh karena si ininya ada RPM nya tinggi, dia bikin boros guys kalau VVA nyala. Nah kalau mau irit kayak gue gitu, gasnya ngurut, yang penting VVA jangan nyala. Sekitar 60 km udah cukup lah buat harian gitu guys. Nunjukin kondisi Aerox gua nih, pemakaian 3 tahun jalan 4 tahunan kurang. Jadi di sini udah lumayan ada baret ini, baret rempet angkot, terus parkir di kampus tuh kebanyakan. Terus nggak tahu sisanya kenapa, kena angkot kayaknya dikit doang gitu deh. Terus ya biasa gue nempel-nempel gitu guys. Nah ini nggak tahu nih kenapa nih. Terus kayaknya ini parkiran atau waktu itu gue serempetan gitu. Nah kalau yang bagian ini nih, yang parah bagian ini nih, itu gue nyerempet temen gue karena dia pelan. Gue lagi lihat maps, dia liatin temen gue yang bonceng. Ya udah gue serempet dan akhirnya gini, baret tebel banget. Gue ngenain knalpotnya karena dia nggak pakai cover knalpot, jadi parah banget guys. Terus ini ya itu tadi kena bodinya, footstep. Terus ada juga yang parkir di kampus juga gitu. Oh ini karena gue naruh helm di sini kan, gue cantolin gitu, jadi ya lecet-lecet. Apalagi ya lecet sih palingan ya di bagian body yang depan situ. Oh sama sini mungkin nih, bagian sini nih karena orang mungkin bonceng atau gue kadang buka kan gini, kena kuku guys, jadi ya ada lecet-lecet gitu. Oh ini juga nih, kan orang pada bonceng ya, ya gitulah, mungkin kena kuku. Gue juga mungkin gini kan buka kadang gitu. Ini juga nih yang kanan kiri ya karena kena tangan sih kayaknya, kuku, karena dia kan gak ada behelnya. Orang kadang bingung kalau mau boncengan gimana, mau pegang gini kan nggak tahu gitu, jadi langsung mungkin kemana ya gitu lah. Sini ya kena tembok rumah, karena motor segede gaban, pintunya tidak memadai. Ya udah hijau anjir. Jadi sekarang udah gua gedein, makanya tuh pagar buat keluar biar lebih enak, karena pakai pintu geser biar gak baret. Sebelumnya gua mau pakai pintu geser, ini kena semua nih guys, sering banget kena. Tapi sekarang sih udah aman, palingan ya kena kalau diserempet orang gitu-gitu. Terus bagian sini nih aman nih karena gua nggak taruh helm di sini nih. Bagian sini masih agak mulus. Ya palingan bagian sini sama yang sebelahnya itu yang bagian kasar, bodi kasar ini, karena kena sepatu kan, kena sendal. Jadi kayak gitu guys. Video kalau dilihat dari jauh sih aman ya, tapi kalau dari deket tuh kelihatan nggak ada lecet tipis lah. Ya pemakaian guys. Terus ini bagian sini yang kena, mungkin gue naruh tas gitu. Terus
udah sih palingin ini nih ya, kena kuku gitu. Untuk nextnya sih gue bakal mau gue projectin si Aerox gue ya, mungkin project buat modif Aerox harian aja, karena ini gue pakai buat harian juga kan gitu. Terus yang nanya Vario kemana bang, ada bro, masih ada, cuman dipakai bokap gue, udah gue standarin buat harian karena motor kepake semua kan, gak mungkin gue bikin model road race yang kayak di konten-konten gue sebelumnya gitu. Mungkin kedepannya juga ada project juga buat si Vario gue, cuman ya pelan-pelan kali ya guys ya, kita konten-konten kayak gini ya dulu, dan konten-konten review selanjutnya motor siapa, atau mungkin ada ntar mobil ya, kita lihat aja ya, konten-konten review otomotif guys gitu. Oke, see you next time, peace and out, bye.